ada data kesehatan. Berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2015, tidak kurang dari 8,8 juta manusia meninggal dunia karena kanker. Data tersebut menunjukkan bahwa penyakit ini menjadi salah satu dari 6 penyakit yang mempengaruhi tingkat mortalitas dunia. Dan di Indonesia, kanker menjadi penyumbang kematian ketiga terbesar setelah penyakit jantung. Pada tahun 2014, lebih dari 1,5 juta orang Indonesia meninggal karena penyakit kanker. Di Indonesia, jenis kanker yang menyebabkan kematian terbanyak pada laki-laki adalah kanker paru-paru, sedangkan jenis kanker penyebab kematian terbanyak pada wanita adalah kanker payudara. Di sini saya akan mengambil materi tentang kanker payudara atau biasa disebut dengan karsinoma mammae. Yuk kita mengenal lebih jauh apa itu kanker payudara. Kanker payudara adalah kondisi ketika sel kanker terbentuk di jaringan payudara. Kanker bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu atau lobulus atau di saluran ductus yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara. Kanker juga bisa terbentuk di jaringan lemak atau jaringan ikat di dalam payudara. Kanker payudara terbentuk saat sel-sel di dalam payudara tumbuh tidak normal dan tidak terkendali. Sel tersebut umumnya membentuk tumor yang terasa seperti benjolan. Meski biasanya terjadi pada wanita, kanker payudara juga bisa menyerang pria. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis kanker payudara. Yang pertama, ductal carcinoma in situ atau DCIS dan lobular carcinoma in situ atau LCIS. Lalu ada invasive ductal carcinoma atau IDC, lalu invasive lobular carcinoma atau ILC. Di sini ada 4 gambar yang tergolong oleh kanker payudara non-invasif adalah gambar 1 dan 2, dan yang tergolong kanker payudara invasif adalah gambar 3 dan 4. Apa sih kanker payudara non-invasif? Terjadi ketika sel kanker tetap berada di lokasi asalnya dan sel kanker tersebut tidak pecah serta menyebar ke jaringan yang ada di sekitarnya. Ada 2 jenis kanker payudara yang masuk ke dalam kategori ini. Karsinoma ductal in situ atau DCIS adalah jenis kanker payudara non-invasif yang paling umum. Ductal carcinoma in situ sendiri mengacu pada sel kanker yang telah terbentuk di saluran payudara dan belum menyebar ke jaringan payudara di sekitarnya. Karena belum menyebar ke jaringan lain, jenis kanker ini bisa diobati dan tidak mengancam jiwa. Meski begitu, Anda yang mengalaminya harus tetap melakukan pengobatan dengan tepat, karena jika terlambat bisa berkembang menjadi kanker payudara invasif. Lalu yang kedua, karsinoma lobular in situ atau LCIS. Karsinoma lobular in situ sering dikenal dengan nama neoplasia lobular. Sel karsinoma sebenarnya tidak termasuk kanker, namun terlihat seperti sel kanker yang tumbuh di lobulus payudara atau jaringan yang memproduksi susu. Kendati demikian, LCIS bisa meningkatkan risiko terkena kanker payudara. Bahkan menurut penelitian, perempuan yang menderita LCIS memiliki risiko sekitar 7 hingga 12 kali lebih tinggi mengalami kanker ganas di kedua payudaranya. Oleh karena itulah, perempuan yang didiagnosa LCIS perlu melakukan screening kanker payudara secara rutin dan mendapatkan tindakan lanjut dari dokter. Dan yang golongan kanker payudara invasif adalah karsinoma ductal invasif atau IDC. Merupakan jenis kanker payudara yang paling umum. Jenis kanker payudara ini dimulai dari saluran ASI yang menyerang jaringan terdekat di payudara. Setelah kanker payudara menyebar ke jaringan di luar saluran ASI, ia bisa menyebar ke organ dan jaringan terdekat lainnya. Lalu yang terakhir, karsinoma lobular invasif. Karsinoma lobular menjadi jenis kanker paling umum dan paling berbahaya. Kanker ini bermula di lobulus payudara atau jaringan produksi susu dan menyerang ke jaringan payudara lain yang ada di sekitarnya. Jenis kanker ini biasanya sering dialami oleh perempuan berusia 55 tahun ke atas. Tak hanya itu, jenis kanker payudara ini juga biasanya lebih sulit dideteksi melalui pemeriksaan fisik atau mamografi atau pemeriksaan payudara menggunakan sinar X dibandingkan dengan karsinoma ductal invasif. Lalu kita pindah ke anatomi tumor payudara.
Tumor jinak memiliki karakter sel yang sangat mirip dengan jaringan asalnya dan relatif tidak berbahaya karena umumnya tumor jinak tetap dilokalisasi, tidak dapat menyebar ke tempat lain dan mudah untuk dilakukan pengangkatan tumor dengan pembedahan lokal. Tumor dikatakan ganas apabila dapat menembus dan menghancurkan struktur yang berdekatan dan menyebar ke tempat yang jauh atau metastasis dan umumnya dapat menyebabkan kematian. Dari sini ada tanda-tanda dan gejala kanker payudara. Bisa dilihat dengan adanya tindak benjolan, lalu permukaan payudara seperti tertarik dan berkerut, lalu ada permukaan payudara yang cembung, keluarnya cairan dari puting payudara, lalu permukaan payudara memerah, dan perubahan warna kulit di payudara. Ada dua cara mengenai pemeriksaan untuk mengenali ciri-ciri kanker payudara. Yang pertama, dengan pemeriksaan sadari. Sadari adalah pemeriksaan payudara sendiri. Lalu, yang kedua, pemeriksaan sadanis. Pemeriksaan payudara melalui klinis, seperti mamografi. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang cara pemeriksaan payudara sendiri. Pertama, berdiri di depan cermin, angkat kedua tangan, amati payudara, apakah ada perubahan warna, perubahan kulit, dan puting atau benjolan pada payudara. Lalu yang kedua, letakkan kedua tangan di pinggang, ulangi pemeriksaan seperti pada langkah pertama. Lalu yang ketiga, angkat satu tangan, periksa payudara di sisi tangan terdekat, tekan ke atas, mulai dari sisi luar arahkan dalam dengan 3 jari. Rasakan apakah ada benjolan. Lalu yang keempat, tekan payudara secara melingkar dan rasakan apakah ada benjolan. Lalu yang kelima, tekan payudara ke arah puting, apakah ada cairan yang keluar dari puting. Lakukan 3 langkah sampai 5 pada payudara yang satunya. Lalu cara berbaring, ganjal punggung dengan bantal agar payudara terangkat. Letakkan tangan kanan di belakang kepala, lakukan pemeriksaan seperti langkah 3-5. Lalu, lakukan hal untuk payudara kiri. Periksa pula ketiak dan leher apakah ada benjolan yang tidak wajar. Jika memang ada ciri-ciri seperti yang gejala yang saya sebutkan tadi, maka saya sarankan untuk pergi pemeriksaan ke dokter masing-masing. Lalu, di sini ada faktor resiko kanker payudara. Yang pertama adalah usia head pertama di bawah 12 tahun. Ini bisa memicu resiko kanker payudara di kemudian hari. Lalu, riwayat penyakit kanker payudara jika ada turunan dari orang tua atau kakek nenek juga bisa. Lalu, untuk pola hidup atau gaya hidup seperti obesitas, yang mengkonsumsi junk food, makanan-makanan yang instan, lalu konsumsi alkohol berlebih juga bisa memicu resiko kanker payudara. Dan yang keempat, menggunakan kontrasepsi hormonal. Itu juga bisa memicu resikonya. Lalu yang kelima, perokok aktif maupun pasif. Dan ini yang agak susah dihilangkan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Lalu yang keenam adalah usia lanjut. Bisa juga memicu resiko kanker payudara. Dan di sini ada tingkat stadium kanker payudara. Stadium pertama, stadium kedua, stadium ketiga, dan stadium keempat. Lalu untuk penanganan kanker payudara. Yang pertama, operasi. Operasi konservasi payudara. Operasi ini disebut juga dengan lumpektomi. Dilakukan dengan mengangkat bagian payudara yang terkena kanker beserta sebagian jaringan sehat di sekitarnya. Lalu ada operasi mastektomi. Operasi mastektomi adalah prosedur pengangkatan payudara, baik salah satu atau keduanya, untuk menghilangkan sel kanker. Lalu yang ketiga, pengangkatan kelenjar getah bening. Lalu yang keempat, rekonstruksi payudara. Dan itu beberapa operasi. Dan di sini ada lain cara untuk penanganan kanker payudara dengan cara radiasi, kemoterapi, terapi hormon, dan imunoterapi. Ya, sedikit penjelasan saya tentang kanker payudara. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.